Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di salah satu rumahnya untuk tetap meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Dua hal yang sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan akhir kita, ketika kita tinggal di alam barzah, ketika kita dibangkitkan di hadapannya dan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Inilah nikmat yang sebenarnya yang senantiasa diharapkan, senantiasa dicari oleh orang-orang beriman, yakni taufik dari Allah Ta'ala agar kita senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena ada orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat ini, sampai pun mereka adalah orang terdekat dari kekasih Allah Ta'ala, seperti paman Nabi Abu Thalib terhalang dari mendapatkan nikmat ini, sampai akhir hayatnya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun ucapan tauhid, kalimat tauhid dan syahadat Rasul. Ketika paman Nabi mengatakan, apakah engkau tidak memberikan syafaat kepada dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam asma, saya tidak mendengarkan sepatah kata pun dia mengatakan kalimat tauhid. Demikian juga nikmat ini, nikmat yang orang tua dari Nabi Ibrahim, kekasih Allah, juga terhalang dari mendapatkannya. Demikian juga dengan bapak angkat Nabi Musa alaihissalam, yakni Fir'aun, dan lain sebagainya. Maka nikmat ini adalah nikmat yang adalah kita senantiasa mensyukurinya dan berharap agar kita terus diberikan nikmat ini sampai akhir hayat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang menyampaikan semua risalahnya kepada kita, agar kita mengikuti risalah itu dan kita bahagia selama dunia kita, akhirat kita. Kalau kepada guru yang mengajari kita, kita senantiasa berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya, maka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seharusnya kita lebih berterima kasih kepadanya, karena yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ajarannya yang membuat kita selamat bahagia dunia kita, akhirat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih membahas bab ar-raja, yakni harapan. Pada pertemuan terakhir kita menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia meriwayatkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa tawanan. Fa idza imra'atun minasabi tas'a, maka tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan yang dia bersusah payah. Idza wajadat sabiyan, tiba-tiba dia mendapati seorang anak fisabi di tengah-tengah tawanan. Akhadhathu, kemudian anak tadi diambil oleh wanita tadi. Fa alzaqathu, kemudian dia mendekapnya bibatniha, dengan perutnya. Fa'ardu'athu, kemudian wanita tadi menyusuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna,
apakah kalian menyangka hadil mar'ah, wanita ini, tarikhatan waladaha finnar, apakah kalian menyangka bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kami katakan, la wallahi, tidak, demi Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu, benar-benar Allah, benar-benar Allah arhamu bi ibadi, lebih kasih sayang kepada hambanya, min hadihi bi waladiha, daripada wanita ini kepada anaknya. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ini yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa rahmat Allah Ta'ala kepada para hambanya. Allah itu sangat menyayangi hambanya, sangat menyayangi kita. Kalau bukan karena bahasa Jawanya kenemenannya, nemennya kita, ya kita ini sebenarnya masih mendapatkan kasih sayang. Fir'aun itu sudah kenemenan bahasa Jawanya. Demikian juga dengan Abu Lahab, sudah keterlaluan. Ya. Tapi ini semuanya menunjukkan bahwa Allah itu sangat kasih sayang kepada para hambanya, di mana Dia ingin jika mereka baik. Jadi Allah itu ingin kalau hambanya itu baik. Allah ingin kalau kita itu baik. Makanya kita diperintahkan sholat agar kita baik. Orang banyak mencari ketenangan dengan cara dugem, selepas kerja, pulang kerja, langsung dia dugem sampai malam. Tujuannya apa? Mencari ketenangan. Tapi mereka nggak mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu ketika kita memenuhi seruan dari pencipta kita. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, orang banyak mencari ketenangan dengan jalan-jalan, ya, touring, kemudian mencari hiburan. Mereka tidak akan mendapatkan kecuali ketika mereka menghamba kepada pencipta mereka. Oleh karena itu, pintu taubat dan harap senantiasa dibuka oleh Allah untuk mereka. Kemudian pelajaran berikutnya mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang wanita mencari-cari, ternyata yang dicari adalah anak, dan ternyata itu adalah anaknya. Kemudian ketika dia mendapatkan anak itu, akhirnya dia ambil, dia dekap, kemudian dia susui. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Nabi bersabda, "Atarawna, mana atarawna, apakah atadununa, apakah kalian menyangka, mengira anna hadil mar'ata tarikhatun biwaladiha, apakah dia akan melemparkan anaknya?" Jadi seperti itu. Kemudian para sahabat mengatakan nggak mungkin. Sama, Allah juga seperti itu. Allah juga seperti itu. Nah, kita pun ketika menyampaikan satu pelajaran, menyampaikan dakwah, kita bisa mengambil pelajaran dari sekeliling kita. Ya, misalkan kalau di militer gitu kan, kita bisa ngambil pelajaran di sana. Ya, kita berkata kepada bawahan kita atau teman kita, masa kita dipanggil komandan siap. Padahal komandan mungkin kalau kita nggak nurut kita ditendang, ya kan? Atau mungkin gaji kita tidak dinaikkan. Tapi kenapa kita kalau dipanggil oleh Sang Pencipta, yang mana Pencipta itu berikan kepada kita hidup kita cuma-cuma gratis, kok kita enggan untuk mendatangi seruannya? Nah, seperti ini kita juga dianjurkan seperti itu. Kemudian pelajaran yang terakhir, hendaklah seorang hamba senantiasa bergantung kepada Allah di setiap keadaannya, dan hanya kepadanya ia meminta dipenuhi kebutuhannya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," tatkala Allah telah menciptakan ciptaannya, kataba fi kitabin, Allah kemudian mencatat dalam catatannya, fa huwa indahu fawqal arsy, maka catatan itu di sisinya di atas ars. Dalam catatan itu tertulis, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, ghalabat ghadabi, telah mengalahkan murkaku. Kalau yang pertama ini taghlibu ghadabi, mengalahkan murkaku dalam bentuk present, artinya sekarang dan seterusnya akan mengalahkan murkaku.
Tetapi kalau ghalabat ghadabi, telah mengalahkan murkaku, dari sejak dulu namanya rahmat Allah itu sudah mengalahkan kemurkaan Allah. Dari sejak dulu rahmat Allah mengalahkan murkanya Allah. Artinya Allah lebih banyak merahmati daripada memurkai. Allah lebih banyak rahmatnya daripada murkanya. Atau fi riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan sabaqat ghadabi, telah mendahului murka. Jadi Allah memberikan rahmatnya dulu sebelum memberikan murkanya. Makanya kepada Fir'aun, kita pernah mendengarkan kisahnya bagaimana Allah Ta'ala berikan kepada Fir'aun itu peringatan, dikirimkan angin topan, ya kan? Kemudian ketika angin topan itu tidak berhenti dari mengganggu aktivitas Fir'aun dan kaumnya, akhirnya datang kepada Nabi Musa, minta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala agar menghentikan musibah ini dari kehidupan mereka. Jika musibah ini dihentikan atau diangkat dari kehidupan mereka, maka dia akan beriman. Nah, kemudian diangkat, tapi ternyata kembali kepada kekufurannya. Akhirnya Allah datangkan lagi musibah yang lainnya, topan, kutu, katak, kemudian belalang, kemudian darah di mana-mana. Ya. Nah, tapi ternyata kembali kepada kekufurannya. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu telah mengalahkan murkanya. Ya, tapi karena memang keterlaluan sehingga dia pun berhak untuk mendapatkan murka Allah Ta'ala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita ala uluwillahi ala khalqi, bahwa Allah itu betapa tinggi di atas ciptaannya. Annahu fawqa arsy, bahwa Allah itu di atas arsy-Nya. Allah itu tinggi. Allah itu tinggi. Ya. Kalau sudah dikatakan dalam hadis seperti ini, disebutkan dalam hadis tadi, ya, bahwa indahu fawqal arsy, di atas. Di atas itu kalau saya dulu belajar bahasa Arab itu atas nggak nempel. Kalau ini atas nempel, ala. Kalau seperti ini ala. Seperti ini ala. Tapi kalau fauqa itu lampu, nggak nempel. Yang di atas ini namanya fauqa, nggak nempel. Ya. Nah, ketika disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, ini hadisnya muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Ya, hadisnya sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Menunjukkan bahwa Allah di atas. Jangan dibagaimanakan, karena akal kita nggak akan bisa nyampe. Kita melihat yang ada di atas ini saja nggak nyampe. Kita melogikan yang ada di atas ini nggak nyampe. Orang-orang di atas lagi ngapain nggak nyampe. Apalagi kita melogikakan yang berada di atas arsy, nggak nyampe. Jadi nggak nyampe, tidak sampai ke sana. Nggak mungkin akal kita bisa menjangkau yang ada di sana. Kalau ada yang mengatakan, oh bumi ini kan bulat, berarti kalau kita mengatakan di sana, ya kan, berarti di sana itu luas. Yang berada di balik bumi kita ini, yang sekarang malam, kemudian di balik bumi kita ini, berarti di sana sedang masuki pagi hari misalkan. Berarti atasnya sana, berarti bawahnya kita. Akal kita nggak nyampe, jangan dilogikakan. Biduni takyif, tanpa membagaimanakan. Yang jelas Al-Quran mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, atau hadis ini menyatakan demikian, sudah kita iman. Jangan dibagaimanakan, karena akal kita nggak nyampe. Kita melogikakan, mengakalkan yang ada di sekeliling kita. Di balik tembok ini nggak bisa, yang di atas, di lantai 2, lantai 3 nggak bisa. Maka bagaimana kita melogikakan yang berada di atas? Nggak usah dilogikakan, akal kita ini terbatas. Kemudian pelajaran yang kedua, itsbatu sifatai rahmah wal ghadabillah. Hadis ini menjelaskan adanya sifat rahmat dan ghadab. Al-Quran, hadis menjelaskan bahwa Allah punya sifat rahmat dan ghadab, sudah kita tetapkan. Bagaimana Allah merahmati, gak usah dibagaimanakan. Sebagaimana kita tidak tahu zatnya, maka kita tidak bisa membagaimanakan. Beda dengan makhluk, nanti setelah ini akan ada hadis. Di antara bentuk rahmat Allah yang Allah berikan kepada penghuni dunia adalah, penduduk dunia adalah ketika ada seorang induk yang mengangkat kakinya khawatir akan menginjak anaknya. Nah, itu kasih sayangnya induk kepada
anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang manusia kepada sama manusia. Itu bentuknya. Tapi bagaimana rahmat Allah? Kita nggak tahu. Mengimaninya wajib. Jadi mengimaninya wajib. Saya ingatkan lagi kaidah yang dikatakan oleh Imam Malik, yang akhirnya jawaban Imam Malik ketika ditanya oleh ahli kalam. Imam Malik ketika ditanya oleh ahli kalam, kaifal istiwa, bagaimana Allah bersemayam? Yang akhirnya Imam Malik dia merenung sampai akhirnya wajahnya memerah, kemudian menjawab dengan 4 jawaban yang itu menjadi kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani nama dan sifat Allah. Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Al-istiwa, kata-kata al-istiwa dalam bahasa Arab itu maklum, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga maklum. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana Allah istiwa majhul, kita tidak tahu, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, yang ketiga, iman kepada al-istiwa wajib karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita enggak mengimani kata-kata al-istiwa di sana, bahkan memalingkan, berarti sama hanya tidak mengimani seluruh Al-Qur'an. Kita enggak mengimani hadis ini, ya kan? Berarti sama hanya dengan tidak mengimani seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu satu kesatuan. Ya, jadi satu kesatuan. Kemudian jawaban Imam Malik yang keempat, wasu'alu an bid'ah. Tanya bagaimana Allah bersemayam itulah bid'ah dalam masalah akidah. Pertanyaan ini enggak pernah ditanyakan oleh salafus saleh. Para sahabat enggak pernah bertanya kepada Nabi. Bagaimana Allah bersemayam, enggak pernah. Antara mereka juga enggak pernah bertanya. Justru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanyakan, di mana Allah kepada seorang budak wanita, dia mengatakan Allah di atas. Akhirnya dia diperintahkan untuk dimerdekakan. Jadi itu. Maka bertanya bagaimana Allah memberikan rahmatnya, bagaimana marahnya Allah, sifat rahmatnya Allah, maka ini termasuk bid'ah. Yang jelas ketika ditetapkan seperti ini kita iman. Kemudian pelajaran yang keempat, sa'atu rahmatillah. Hadis ini menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah kepada hambanya seluruhnya, ya, bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Sebelum Allah murka, Allah berikan rahmatnya. Allah berikan rahmatnya, dan rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah Ta'ala. Allah lebih besar. Kemudian kita melanjutkan hadis yang ke-9. Wa anhu, atau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ah juz'in. Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'ah wa tis'ina. Maka kemudian Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Jadi 99 rahmat itu ditahan oleh Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah turunkan di muka bumi ini 1 bagian rahmat. Ya, ini hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Muslim juga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah punya 100 rahmat. Allah tahan di sisinya 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah turunkan di muka bumi 1 bagian. Fa min dzalikal juz'i yatarahamul khalaik, maka dari yang 1 bagian itu yatarahamul khalaik, makhluk itu saling menyayangi. Ya, suami sayang kepada istrinya, istri sayang kepada suaminya, orang tua sayang kepada anaknya, ya kan, dengan sabar mereka membesarkan anak-anaknya. Sampai pun anaknya itu durhaka, tetap orang tua itu menyayangi anaknya, tetap dianggap anak, nggak pernah tidak dianggap sebagai anak kalau nggak keterlaluan. Ini menunjukkan kasih sayang, dan ini adalah 1 bagian, dibagi-bagi mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman. Hatta tarfa'at dabbatu hafiraha. Sebutkan di sini,
sampai seekor binatang melata mengangkat kakinya an waladiha dari anaknya. Mengangkat kakinya dari anaknya. Untuk apa? Khasyata an tusibahu, karena khawatir mengenai anaknya. Kita lihat ya di video atau di film tentang dunia binatang ya. Bagaimana induk itu mengangkat kakinya jangan sampai melukai anaknya. Itu adalah satu rahmat yang dibagi seluruh dunia ini. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan, inna lillahi ta'ala mi'ah rahmah. Inna lillahi ta'ala mi'ah rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan dari 100 rahmat itu satu rahmat. Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami, yang diturunkan di antara jin manusia, al bahaim binatang yang jinak, wal hawami binatang yang buas. Dibagi semuanya. Satu rahmat itu dibagi. Ada untuk jin, ada untuk manusia, ada untuk binatang melata, binatang yang jinak, ada yang untuk binatang buas. Ya. Jin mereka juga saling berkasih sayang, apalagi mereka yang muslim. Ya, sebagaimana kita muslim, mereka juga berkasih sayang. Ya, mereka yang salih, jin itu ada yang salih. Wa anna minas salihuna minaduna dzalika, ada di antara kami yang salih, ada di antara kami yang selain daripada itu. Mereka juga saling kasih sayang. Pun juga binatang jinak, mereka saling kasih sayang. Jangankan binatang jinak, yang hawa, binatang buas pun mereka juga kasih sayang. Ya, kadang kita melihat singa itu kok anaknya digigit. Sebenarnya cara gendongnya seperti itu. Ya, kita kan baru paham. Oh, cara gendongnya seperti itu. Kepalanya digigit. Ya. Demikian juga dengan binatang yang lain. Fabiha, maka dengan satu rahmat itu ya ta'atafun, mereka saling lemah lembut. Wabiha ya taraham, dengan satu rahmat itu mereka saling kasih sayang. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan yang satu rahmat itu seekor binatang buas dia menyayangi anaknya. Wa akharallahu ta'ala 99 rahmatan, dan Allah akhirkan, Allah simpan 99 rahmat, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang dengannya Allah akan menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat. Muttafaq alaih, hadisnya sahih, muttafaq alaih Bukhari Muslim. Rahmat Allah itu sangat banyak. Nanti akan kita dapati orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah. Asalnya nggak dapat naungan, tapi dengan sebab dia dalam kehidupan dunia ya adalah seorang pemimpin yang adil. Orang sedekahnya menyembunyikan sedekahnya, saking kuatnya menyembunyikan sedekahnya, jangankan orang, tangan kirinya juga nggak tahu. Orang yang jaga iffah kehormatannya, tidak mau melakukan perbuatan zina, takut kepada Allah, ya kan? Orang yang sendirian di malam hari, kemudian ingat dosa-dosanya, nangis, ya, dan lain sebagainya. Orang yang berikan tenggang kepada orang yang hutang kepada dia, bahkan dia memutihkan hutangnya. Orang seperti ini akan mendapatkan naungan. Naungan itu dari mana? Ya dari rahmat Allah. Ada orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, khususnya orang-orang beriman, dipanggil satu-satu, ditanya, diberitahu, ini catatan amal perbuatan dalam kehidupan dunia. Kok banyak sekali. Akhirnya oleh Allah hapus, dosa-dosanya hilang. Ya, kemudian ditimbang catatan itu. Atau ada juga orang yang dia ketika berjalan di atas jembatan tercabik-cabik badannya sesuai dengan amal perbuatannya, tapi Allah berikan rahmatnya kepada dia sehingga dia selamat. Ya, nanti karakteristik jembatan Al-Jisr, jembatan yang kita akan lalui itu sangat ngeri, sangat mengerikan. Bagaimana enggak mengerikan? Ya kan, disebutkan lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Dan kita akan berjalan sesuai dengan amal perbuatan kita. Ada yang dia ketika melewatinya tercabik-cabik karena di kanan kirinya ada kalalip, ada besi yang menarik, menjatuhkan siapapun yang melewati tempat itu. Ada yang tercabik-cabik, merangkak, tapi sampai dia selamat.
semuanya adalah karena rahmat Allah. Allah ingin dosa-dosanya dihapuskan dengan cara seperti itu. Tapi ada orang yang nggak cukup dengan itu, karena dosanya sangat banyak, akhirnya dijatuhkan ke dalam neraka. Karena nggak boleh orang masuk ke dalam surga dalam badannya masih bawa najis dosa, nggak boleh. Sama seperti kita mau sholat nggak boleh ada najis, kita harus toharoh. Pertama harus izalatun najasa, menghilangkan najis dulu. Setelah buang air kecil, buang air besar, harus kita bersihkan dari najis. Kalau kita kemudian selesai itu pakaian, kemudian tempat, kemudian kita punya hadas kecil harus wudu. Kalau nggak ada air maka dengan bertayamum. Kalau hadas besar harus mandi. Nanti untuk masuk ke dalam surga itu harus bersih dulu dosa kita. Makanya kalau dosa kita dibersihkan ketika kita dalam kehidupan dunia, ya, dengan musibah, dengan bala, bersih, alhamdulillah, kehidupan akhir akan mudah. Kadang sakaratul mautnya dibuat sakit agar bersih dari dosanya. Kadang gak cukup, akhirnya orang-orang yang mensolati dia berdoakan Allah maghfirlah warham, ya Allah ampuni dia, ya Allah saya ingin dia, ya Allah ampuni dia, saya ingin dia. Kadang gak cukup, akhirnya dihimpit di lahat, dikubur, diremukkan tubuhnya untuk membersihkan dosa-dosa dia. Kadang juga masih gak cukup, nanti ketika bangkit di pada masa seperti itu. Ini semuanya rahmat Allah. Ini semuanya rahmat Allah. Ya, apalagi nanti di surga. Ya, para jamaah, mungkin dulu pernah saya sampaikan kisah orang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, ya kan? Ketika dia tidak masuk ke dalam surga, Allah menyuruh dia untuk membayangkan nikmat dunia. Akhirnya dia dibayangkan. Kemudian akhirnya Allah katakan, bagimu ya seperti dunia dan 10 kalinya. Jadi bagimu seperti dunia dan 10 kalinya. Jadi orang paling akhir masuk surga itu kenikmatannya 10 kalinya dunia. Ini adalah rahmat Allah SWT. Makanya rahmat Allah itu sangat besar jika dibandingkan dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Allah tidak menyiksa hamba kecuali dengan amal perbuatan dia. Tidaklah orang itu disiksa kecuali dengan dosa-dosa dia. Tapi Allah tidak membalas kecuali balasan Allah akan lipat gandakan kepada hamba-hambanya. Kemudian dalam riwayat Muslim juga disebutkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ah rahmah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu bainahum. Dan dari satu rahmat itulah makhluk Allah itu saling menyayangi antar sama mereka. Wa tis'una di yaumil qiyamah. Dan 99 Allah SWT akhirkan untuk hari kiamat. Masih dalam riwayat Muslim juga, Inna Allah Ta'ala khalaqa yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi 100 rahmat. Jadi Allah menciptakan rahmat 100 rahmat itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi secara bersamaan. Kullu rahmatin tibaqu ma bainas sama'i wal ard. Satu rahmat itu meliputi atau mencukupi antara langit dan bumi. Satu rahmat itu meliputi atau mencukupi tibaqu ma bainas sama'i wal ard. Arti tibaq itu artinya ghisya'u, artinya menutupi. Jadi isinya satu rahmat itu antara langit dan bumi. Ya, antara langit dan bumi. Ghisya'u artinya yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Jadi menutupi seluruh langit dan bumi. Itu satu rahmat. Maka bayangkan kalau 99 rahmat, subhanallah. Makanya orang yang tinggal di surga itu disebutkan tempat tinggal dia itu sejauh mata memandang. Tempat tinggal dia itu sejauh mata memandang. Kalau kita kan enggak. Tempat tinggal mana? Itu berapa meter? 6, 10, 20. Enggak, tapi nanti orang yang tinggal di surga itu sejauh mata memandang. Makanya disebutkan oleh para ahli ilmu, orang yang tinggal di surga itu raja, murni raja.
Semua yang masuk surga itu raja, nggak ada yang rakyat, nggak ada. Siapa pelayannya? Para malaikat. Siapa pelayannya? Anak-anak. Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Siapa pelayannya? Mereka para bidadari. Jadi murni raja. Nggak ada di sana rakyat, semuanya raja. Karena setiap orang punya kerajaan. Jadi setiap orang punya kerajaan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Dan Allah menjadikan dari 100 rahmat itu di bumi satu rahmat. Maka dengannya ta'tifu al-walidatu ala waladiha. Maka dengannya seorang induk, seekor induk, ya kan, menyayangi anaknya. Wal wahsyu wat tairu ba'duha ala ba'din. Binatang buas, burung, sebagian mereka sayang kepada sebagian yang lainnya. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka jika pada hari kiamat akmalaha bihadir rahmah, Allah sempurnakan dengan rahmat ini. Yani yang 100 tadi Allah sempurnakan. Jadi subhanallah para jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis ini tidaklah disampaikan untuk kita kecuali agar harapan kita itu tidak pernah pupus. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kita tidak pernah pupus dari harap kepada Allah Ta'ala. Harus senantiasa berharap, ya, harus senantiasa berharap. Nah, dalam kitab ini disebutkan ar-rahmatu, rahmat allati ja'alallahu fi qulubi ibadi, yang Allah tanamkan, letakkan di hati hamba-hambanya. Iya min khalqillah, ini adalah ciptaannya. Jadi kalau kita punya kasih sayang, itu karunia Allah. Kalau kita kasih sayang sama istri, kasih sayang sama anak, itu adalah karunia Allah. Kalau kita tidak kasih sayang sama istri sama anak, berarti kita enggak diberikan rahmat oleh Allah. Ya, tidak diberikan rahmat oleh Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus melakukan sesuatu yang mendatangkan rahmat itu. Contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu melihat Nabi menciumi cucunya, maka dia mengatakan, saya punya 10 anak, saya enggak pernah mencium. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah Allah ingin Allah mencabut rahmat itu dari dada? Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruham. Sesungguhnya saja Allah merahmati dari hamba-hambanya yang kasih sayang. Jadi kita bisa kasih sayang, punya rahmat pada hati kita itu karena apa? Karena seperti tadi, mengamalkan sunnah Nabi, cium anak, cium istri, ya, itu akan mendatangkan kasih sayang. Muliakan orang tua, mendatangkan kasih sayang. Birrul walidain, mendatangkan kasih sayang. Silaturahim, mendatangkan kasih sayang. Jadi rahmat, ya, yang ditetapkan dalam hati para hambanya adalah karunia Allah, ciptaan Allah. Wal khairul ladzi anzala lahum huwa min fadlillah. Dan kebaikan yang diberikan kepada mereka ini karunia Allah. Jadi rahmat ini karunia Allah. Ya, jadi rahmat ini karunia Allah. Salah satu yang mendatangkan karunia diantaranya adalah kita berdoa seperti, ya, kalau duduk antara dua sujud kita berdoa, Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, ampuni aku, ya Allah kasihani aku. Seperti itu. Nah, ini semua diantara bagian yang kelak akan diberikan Allah Ta'ala kepada para hambanya. Ya, kullu hadza juz'un mimma dakharahullah, mimma dakharahullah li ibadi al-mu'minin yaumil qiyamah. Ini semua yang ini tadi yang diberikan kepada hamba-hambanya itu kelak Allah akan berikan juga kepada hambanya yang beriman di surga. Ya, makanya di surga itu enggak ada istilahnya iri dengki, enggak ada. Hanya di dunia saja. Nanti ketika masuk surga dicabut, ya kan? Bagaimana enggak dicabut? Penghuni surga istrinya paling enggak 3 atau 2. Enggak ada iri-iri. Beda kalau di dunia poligami, mesti iri. Belum poligami saja sudah iri. Ya, udah rame. Nanti di surga enggak ada. Apalagi kalau bidadarinya banyak sekali.
Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikian juga antar yang lainnya nggak ada iri. Yang surganya paling atas, yang paling bawah atau tengah-tengah nggak iri kepada yang ada di atas, nggak ada yang iri. Karena salah satu ciri nikmat surga itu adalah orang penghuni surga, innalaka antahyau wala tas'amu. Kamu akan senantiasa hidup senang dan tidak pernah bosan. Bosan itu cirinya kenapa para jamaah? Bosan itu karena monoton. Nikmat surga itu cirinya nambah terus. Jadi tambah hari tambah nikmat. Beda dengan neraka. Neraka itu tambah hari tambah pedih siksanya. Jadi beda dengan neraka. Neraka tambah hari tambah pedih siksanya. Surga tambah hari tambah nikmatnya. Makanya nggak ada bosan. Walaupun dia surganya paling bawah, nikmatnya terus bertambah. Kalau kita hidup di dunia kan nggak ada bosan. Bosan, mobil ini bosan. Jual, beli, jual, beli, jual, beli. Seperti itu. Tapi kalau di surga nggak akan pernah bosan. Nah ini. Nah maka para jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah berita baik dan harapan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini berita baik. Hal seperti ini berita baik. Diberitahukan nanti akan ada 99 rahmat yang Allah berikan khusus kepada orang-orang beriman ketika mereka di surga. Ini adalah berita baik dan ini harapan bagi orang-orang beriman. Makanya orang-orang beriman kalau tahu hal seperti ini, dia nggak pernah nyesel nggak dapat dunia. Dia nggak pernah nyesel nggak dapat dunia. Ya, nggak pernah nyesel ketika tidak mendapatkan dunia. Karena hatinya tertambat ini. Ketika hati tertambat ini dan tidak pernah nyesel terhadap dunia yang dia luput mendapatkannya, itulah namanya zuhud. Ya, namanya zuhud. Hatinya sudah tertambat ini. Nah, makanya dalam kitab ini dikatakan, fa idza kana yahsulu lahum bi rahmah wahidah. Jika satu rahmat bentuk dan rupanya bisa kita saksikan dalam kehidupan dunia ini, ya kan? Maka fa kaifa bi mi'ah rahmah yaumal qiyamah, maka bagaimana halnya jika rahmatnya itu jumlahnya 99 dalam kehidupan surga nanti. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, sampai hati pun tidak pernah terbersit. Artinya apa? Surga itu di luar nalar. Ya, sebagaimana halnya juga neraka di luar nalar. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksanya. Kalau kita melihat ada orang disiksa pada zaman dulu, ya kan? Betul-betul dimasukkan ke dalam tungku pembakaran, dimasukkan ke dalam api yang menyala. Neraka itu lebih ngeri dari itu. Ya, lebih ngeri dari itu. Surga, ya kan, lebih nikmat dari nikmat dunia yang kita rasakan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah bisawab. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini, yang menjelaskan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita berhenti dari berharap kepada rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas hadis yang ke-10, demikian juga 11-12. Hadis yang menjelaskan Allah senang dengan pertobatan seorang hamba. Ya, jadi Allah senang dengan pertobatan seorang hamba. Sampai berapa kali pun kita berbuat dosa kemudian kita taubat, kita mohon ampun kepada Allah, Allah senang. Allah senang. Ya, maka dari sini sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ditipu oleh setan. Ya kan, wis dosa banyak, nggak mungkin kamu akan diampuni oleh Allah. Ini adalah tipuannya setan. Ini adalah tipuannya setan. Allah bisawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbal.
falah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.